Izin memperkenalkan diri, nama saya Arat Limagusian dengan NPM 2414071054. Di sini saya akan melakukan tugas besar, yaitu menjelaskan materi yang telah diberikan di praktikum yang materi pertama itu motor bakar 4 tak, yang mana bensin dan diesel dengan perbandingan lengkap. Di sini kita memiliki tujuan, yaitu memahami perbedaan fundamental antara mesin bensin dan diesel untuk penggunaan dan perawatan optimal kendaraan bermotor Anda. Selanjutnya, apa itu motor bakar 4 tak? Definisi dan fungsi. Mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga melalui 4 langkah piston berurutan, yaitu langkah pertama langkah hisap, langkah kedua langkah kompresi, langkah ketiga langkah kerja, dan langkah terakhir yaitu langkah buang. Setiap siklus lengkap memerlukan 2 putaran crankshaft. Aplikasi umumnya digunakan luas pada kendaraan bermotor, generator, dan mesin industri ringan. Prinsip kerja dasar sama antara bensin dan diesel, tetapi proses pembakaran dan karakteristik bahan bakar sangat berbeda. Selanjutnya, ada cara kerja motor bakar 4 tak bensin. Langkah pertama yaitu langkah hisap, di mana campuran bensin dan udara masuk ke silinder melalui katup hisap saat piston bergerak turun. Langkah kedua langkah kompresi, yaitu setelah piston turun, kedua katup tertutup dan piston bergerak naik mengompresi hasil campuran bensin dan udara yang tadi katup output masuk yang mengalirkan bensin dan udara. Langkah ketiga yaitu langkah kerja, busi memercikan api dan pembakaran pun terjadi. Gas panas mendorong piston kembali turun dengan sangat kuat. Dan yang terakhir langkah buang, langkah 4 yaitu langkah buang. Katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran dikeluarkan saat piston bergerak naik. Selanjutnya ada cara kerja motor bakar 4 tak diesel. Langkah pertamanya yaitu langkah hisap. Udara murni masuk ke silinder dan tidak ada bahan bakar pada tahap ini. Kenapa memakai udara murni? Karena diesel itu memiliki bahan bakarnya bukan bensin, yaitu solar, sehingga dia memakai udara murni. Langkah kedua langkah kompresi, yaitu udara dikompresi sangat tinggi hingga mencapai suhu 700 sampai 900 derajat Celcius. Yang ketiga ada langkah kerja. Solar disemprotkan melalui injektor, terbakar spontan akibat panas udara terkompresi yang tanpa busi. Yang tadi dijelaskan kenapa memakai solar, yaitu karena dia juga memakai udara murni dan tanpa menggunakan busi. Jadi dia memakai kompresi bertekanan tinggi hingga pengapiannya dari situ. Yang terakhir ada langkah buang. Gas pembakaran dikeluarkan melalui katup buang saat piston naik. Di sini ada tabel, yaitu perbedaan utama bensin dan diesel. Yang pertama ada aspek bahan bakar. Aspek bahan bakar motor bensin, yaitu bensin ada RON 92 sampai 98. Kalau di motor aspek bahan bakar motor diesel itu dia memakai solar atau diesel. Nah, aspek yang kedua ada aspek pengapian, yang mana aspek pengapian motor bensin itu memakai busi listrik. Dan sedangkan aspek pengapian motor diesel itu memakai kompresi spontan. Dan yang ketiga ada aspek rasio kompresi. Rasio kompresi motor bensin itu. Yang ketiga ada aspek rasio kompresi, di mana rasio kompresi motor bensin itu berkisar 8 sampai 12 banding 1. Kalau rasio kompresi motor diesel itu berkisar 14 sampai 25 banding 1. Yang keempat, aspek efisiensi bahan bakar. Motor bensin itu memiliki nilai sedang, yaitu 7 sampai 10 km per liter. Yang mana kalau motor diesel itu tinggi,
12-15 km per liter. Yang kelima ada aspek torsi maksimal. Motor bensin itu memiliki torsi maksimal yang sedang, sedangkan motor diesel itu besar dan awal. Aspek yang keenam ada daya kendaraan. Motor bensin itu daya kendaraannya ber-RPM tinggi, sedangkan kalau motor diesel ber-RPM rendah. Aspek yang terakhir ada keandalan. Motor bensin itu baik, sedangkan motor diesel itu sangat baik juga. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan motor bensin. Yang pertama ada akselerasi cepat dari berhenti. Yang kedua ada suara mesin lebih halus. Yang ketiga perawatan lebih sederhana. Dan yang keempat harga pembelian lebih terjangkau. Dan yang kedua yaitu ada kekurangan. Yang pertama kekurangan motor bensin, konsumsi bahan bakar lebih boros, torsi lebih rendah, dan yang ketiga daya tahan kurang untuk beban berat. Kalau keunggulan motor diesel itu yang pertama torsinya lebih besar sejak RPM rendah. Yang kedua ada efisiensi bahan bakarnya tinggi, cocok untuk beban berat. Yang terakhir ada daya tahan mesin lebih lama. Dan kekurangan motor diesel itu harga pembeliannya lebih mahal, akselerasinya lebih lambat. Yang ketiga perawatan kompleks dan biayanya tinggi. Yang terakhir ada emisi yang lebih tinggi atau meski teknologi modern mengurangi. Komponen kunci motor 4 tak. Yang pertama itu ada piston dan silinder. Piston berguna untuk bergerak naik turunnya dalam silinder untuk mengubah volume untuk proses pembakaran dan menghasilkan tenaga. Yang kedua ada crankshaft untuk mengubah gerakan naik turun piston secara linear menjadi putaran mekanis untuk menggerakkan roda. Yang ketiga ada injektor, yang dimana pada mesin diesel itu berguna untuk menyemprotkan solar dengan presisi tinggi ke dalam silinder pada saat kompresi mencapai puncak. Yang keempat itu ada katup hisap dan buang. Katup hisap membuka saat langkah hisap, katup buang membuka saat langkah buang, serta mengontrol aliran gas. Dan yang keenam, yang kelima itu busi pada motor 4 tak bensin. Itu fungsinya menghasilkan percikan listrik untuk menyalakan campuran bensin dan udara pada saat yang tepat. Yang terakhir itu ada ruang bakar. Tempat pembakaran terjadi, dirancang sesuai tipe mesin untuk efisiensi maksimal dan emisi minimal. Selanjutnya ada contoh soal motor bensin 4 tak. Soalnya itu adalah sebuah motor bensin memiliki volume silinder 500 cc dengan rasio kompresi 10:1. Hitunglah volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Penyelesaiannya itu kita diketahui dulu volume silinder atau V total 500 cc pada motor bensin dan rasio kompresi atau CR 10:1. Dan yang ditanya itu adalah V ruang bakar saat titik mati atas. Rumus rasio kompresi itu sama dengan V total dibagi V ruang bakar, atau CR sama dengan V langkah plus ruang bakar dibagi V ruang bakar. Nah, kita langsung saja jawab. Di sini perhitungannya V ruang bakar sama dengan V total dibagi CR. Yang selanjutnya V ruang bakar sama dengan 500 cc itu V total tadi dibagi 10, yang mana 10 tadi itu rasio kompresi, sama dengan ruang bakarnya menghasilkan nilai 50 cc. 500 dibagi 10 kan 50. Jadi jawabannya volume ruang bakar saat piston di TMA itu adalah 50 cc. Yang kedua ada contoh soal motor diesel 4 tak. Contoh soalnya, sebuah motor diesel memiliki volume silinder 600 cc dengan rasio aspek kompresi 20:1. Saya tentukan volume ruang bakar pada saat piston mencapai titik mati atas. Penyelesaiannya itu kita menuliskan data yang diketahui dulu. Volume silinder atau V total itu 600 cc dengan rasio kompresi atau CR itu 20:1.
Dan yang ditanyai itu ruang bakar pada saat titik mati atas. Kita tulis rumusnya di ini, penerapan rumus menggunakan rumus yang sama seperti motor 4 tak bensin, yaitu CR sama dengan V total dibagi V ruang bakar, yang dimana V ruang bakar sama dengan V total dibagi CR. Hasil perhitungannya yaitu V ruang bakar sama dengan 600 cc, yaitu tadi V total dibagi CR nya tadi 20/1, sama dengan V ruang bakarnya adalah 30 cc. Diesel memiliki ruang bakar lebih kecil karena rasio kompresinya lebih tinggi. Jawabannya, volume ruang bakar motor diesel pada titik mati atas adalah 30 cc. Kesimpulan dan pesan penting. Prinsip dasarnya sama pada motor bensin dan diesel, tetapi keduanya memiliki sifat dan karakteristik mesin yang berbeda. Motor bensin dan diesel keduanya menggunakan siklus 4 tak, tetapi perbedaan pengapian dan bahan bakar menciptakan karakteristik yang berbeda dan unik, yang mana tadi motor bensin memiliki 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, hisap, tarik, kompresi, dan buang. Nah, di langkah itu motor bensin menggunakan bensin dan menggunakan busi elektrik. Kalau diesel itu menggunakan solar, yang mana dia tidak, businya memakai kompresi tinggi. Yang kedua ada pemahaman teknis penting, yaitu mengetahui prinsip kerja dan perhitungan dasar, membantu perawatan optimal dan penggunaan kendaraan lebih efisien. Yang ketiga itu adalah pilih sesuai kebutuhan. Bensin itu cocok untuk kita yang suka berjalan di perkotaan atau jauh. Kalau diesel itu untuk beban berat dan jarak jauh dengan efisiensi maksimal. Yang terakhir, kita terus belajar dan inovasi karena teknologi mesin terus berkembang dengan hybrid, elektrik, dan sistem emisi yang lebih bersih untuk masa depan. Sehingga dari kesimpulan dan pesan penting ini kita dapat mengetahui apa itu motor bakar 4 tak, yang mana tadi ada 4 langkah, dan motor bakar 4 tak ini memiliki 2 varian, yaitu dengan bensin sebagai bahan bakarnya dan ada solar sebagai dan motor bakar diesel yang menggunakan bahan bakar solar. Nah, dengan kita mengetahui kebutuhan kita dengan prinsip kerjanya, kita dapat menyesuaikan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga penggunaan kendaraan kita lebih efisien. Sekian yang dapat saya jabarkan dari materi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arati Magusian dengan NPM 2414071054. Di sini saya akan melanjutkan tugas besar dari matkul motor bakar dan traktor pertanian. Di sini materi yang kedua itu ada motor bakar 2 tak bensin dengan pengantar dan perhitungan dasar. Tujuannya untuk memahami mesin sederhana dengan tenaga besar yang menggerakkan sepeda motor dan peralatan modern. Lanjut, apa itu motor bakar 2 tak? Definisi teknisnya, motor bakar 2 tak bensin adalah jenis pembakaran dalam internal atau internal combustion engine yang menggunakan bahan bakar bensin dan menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, naik atau turun, atau satu putaran force engkol, yang artinya setiap satu kali putaran poros engkol, mesin sudah menghasilkan satu tenaga langkah usaha. Secara aplikasi umumnya, motor bakar 2 tak bensin banyak digunakan pada berbagai alat dan kendaraan yang membutuhkan tenaga tinggi dalam waktu singkat, dengan bobot mesin yang ringan,
seperti contohnya motor, perahu motor ringan, alat pertanian, dan lain-lain. Lanjut. Prinsip kerja motor bakar 2 tak atau 2 langkah sederhana. Langkah pertama itu ada hisap dan kompresi. Di langkah hisap dan kompresi yang pertama itu ada piston bergerak ke atas. Yang kedua ada menutup lubang buang dan membuka lubang bilas. Yang ketiga ada campuran bahan bakar udara masuk ke dalam ruang engkol. Yang keempat atau terakhir di langkah 1 hisap dan kompresi, yaitu ada piston mengkompresi campuran di ruang bakar. Yang kedua langkah 2 atau usaha dan buang. Yang pertama, busi memercikan api sehingga membakar campuran udara dan bensin. Yang kedua ada piston bergerak ke bawah sehingga menghasilkan tenaga. Yang ketiga ada gas buang keluar melalui lubang buang. Dan yang terakhir dalam langkah 2 yaitu usaha dan buang, ada siklus berulang kembali ke langkah 1. Selanjutnya, siklus 2 tak, visualisasi lengkapnya, diagram menunjukkan pergerakan piston, bukaan dan penutupan lubang masuk buang, serta posisi busi dalam setiap fase kerja mesin. Yang pertama itu ada kompresi. Di kompresi itu ada langkah piston naik sehingga campuran tersebut, yang mana campuran itu bensin dan udara, bensin dan udara campurannya dikompresi. Dan yang kedua itu ada pembakaran. Pembakaran ini langkahnya ada busi menyala dan gas meledak. Sehingga yang ketiga dari gas meledak tersebut akan ekspansi. Ekspansi itu ada langkahnya piston turun akibat dari gas meledak tadi, dan piston turun sehingga menghasilkan tenaga dihasilkan. Ini gambarannya siklus 2 tak visualisasi lengkap. Yang biru ini ada lubang masuk, yang di bawahnya itu adalah poros engkol. Di langkah 1 kompresi dan hisap, dan langkah kedua usaha dan buang itu ada busi, ada lubang bilas dan lubang buang. Lanjut, kelebihan motor 2 tak. Kelebihan motor 2 tak itu ada yang pertama, sederhana dan ringan, yang mana sedikit komponennya bergerak dan mudah dirawat dan diperbaiki oleh teknisi biasa. Yang kedua, ada tenaga besar. Tenaganya besar atau 1 pembakaran per revolusi menghasilkan akselerasi cepat dan respon mesin excellent. Yang ketiga, biaya terjangkau. Biaya produksi lebih rendah membuat harga jual kompetitif di pasar laku. Dan yang keempat, ada rasio berat terhadap tenaga superior. Yang terakhir, di kelebihan motor bakar 2 tak, ada biaya produksinya rendah. Lanjut, kekurangan motor bakar 2 tak. Kekurangan yang pertama itu ada emisinya yang tinggi, yang mana pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan gas buang yang mengandung polutan berbahaya. Dikarenakan dalam langkah buang itu bercampur dengan langkah hisap, sehingga udara dan bahan bakar tersebut bisa terbuang secara cuma-cuma. Yang kedua itu ada boros bahan bakar, yang mana konsumsi bensin lebih tinggi dibanding mesin 4 tak dengan kapasitas serupa. Dan yang ketiga terakhir, pencampuran oli wajib di bahan bakar motor bakar 2 tak, yang mana memerlukan pencampuran oli 2 tak dengan bensin untuk pelumasan, sehingga menambah biaya operasionalnya. Lanjut, yang kedua, slide selanjutnya, aplikasi motor 2 tak dalam kehidupan sehari-hari itu ada di sepeda motor, yang mana sepeda motor banyak digunakan seperti sepeda motor sport dan trail lawas, serta beberapa skuter dan menggunakan mesin 2 tak karena lebih responsif dan tenaganya besar untuk ukurannya.
Yang kedua ada mesin tempel perahu, ditemukan pada perahu kecil dan kano karena desainnya sederhana, bobotnya ringan, dan kemampuannya untuk beroperasi di laut. Yang ketiga ada peralatan taman, alat seperti pemotong rumput dorong, pemangkas pagar, dan peniup daun kering menggunakan mesin 2 tak, dikarenakan bobotnya yang ringan dan daya yang cukup untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat, atau gergaji mesin. Di gergaji mesin itu lebih bagus mesin 2 tak, sangat ideal untuk gergaji mesin dikarenakan dia ringan sehingga dapat di portable hingga dibawa, bertenaga tinggi dan mampu bekerja dalam berbagai posisi. Yang terakhir, ada generator portable. Di generator portable, beberapa generator berukuran kecil hingga menengah menggunakan mesin 2 tak karena kompak dan mudah diangkut untuk kebutuhan daya, darurat, atau di luar ruangan. Lanjut. Di sini ada perbandingan motor 2 tak dan 4 tak. Di segi aspek, langkah per siklus, motor bakar 2 tak itu cuma ada 2 langkah. Yang mana kalau 4 tak itu ada langkah per siklusnya 4 langkah. Perbedaannya 2 tak itu lebih cepat. Yang aspek kedua ada efisiensi thermal. Di motor bakar 2 tak itu kisarannya 30-40%, di mana mesin 4 tak berkisar 35-45%. Perbedaannya efisiensi thermal 2 tak dan 4 tak. 4 tak lebih efisien. Di aspek emisi gas buang, 2 tak itu lebih tinggi dibanding 4 tak yang rendah. Perbedaannya 2 tak lebih kotor. Dan aspek yang terakhir, aspek perawatan. 2 tak itu aspek perawatannya mudah dibanding 4 tak yang perawatannya kompleks, sehingga perbedaannya 2 tak lebih sederhana. Lanjut, di sini ada perhitungan dasar volume silinder. Rumus volume silinder itu adalah V sama dengan P dibagi waktu dikali R pangkat 2 per waktu sama dengan dikali T. Keterangannya, V itu adalah volume silinder, dalam satuannya itu cm kubik. P itu sama dengan nilainya 3,14. R itu adalah jari-jari atau diameter dibagi 2. T itu adalah langkah piston dan satuannya milimeter. Contoh soal di sini, diameter silinder 50 mm, langkah piston 40 mm, hingga hitung volumenya. Di sini kita dapat jawaban V sama dengan rumusnya 3,14 dikali 25. 25 ini hasil dari diameter silinder yang 50 mm dibagi 2 sehingga menghasilkan nilai 25. 25 di pangkat 2 dikali 40 sama dengan 3,14 dikali 625 dikali 40 sama dengan 78,500 mm kubik. Dan kita ubah ke cm sehingga mendapatkan nilai 78,5 cm kubik. Selanjutnya, perhitungan dasar rasio kompresi. Rasio kompresi menunjukkan seberapa besar campuran yang dikompres sebelum pembakaran yang mempengaruhi performa dan efisiensi mesin. Rumus yang pertama itu rumus rasio kompresi. Rasio kompresi itu sama dengan volume silinder ditambah volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar. Seperti contoh soalnya, volume silinder itu ada 100 cm kubik dan volume ruang bakarnya itu 20 cm kubik. Hitunglah rasio kompresinya. Jawabannya 100 ditambah 20, 120 dibagi volume 100
itu adalah volume silinder, ditambah 20 itu adalah volume ruang bakar. Dan dibagi volume ruang bakar, yang mana 20. 100 ditambah 20 itu 120 dibagi 20. Sama dengan hasilnya 6:1. Kesimpulannya, motor 2 tak di era modern, yang pertama itu ada relevansi berlanjut. Tetap digunakan karena sederhana, konstruksinya, dan tenaga perputaran yang tinggi. Inovasi yang kedua ada inovasi teknologi. Pengembangan sistem injeksi dan katalis untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang terakhir ada standar lingkungan, yaitu regulasi ketat mendorong industri menciptakan motor 2 tak yang ramah lingkungan dan lebih bersih, lingkungan yang lebih bersih. Sehingga kita dapat mengetahui dalam kesimpulan ini dari slide pertama hingga akhir kita itu akan tahu apa itu motor bakar 2 tak, pengertiannya, definisi, apa itu prinsip kerjanya, siklus-siklusnya bagaimana, kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak, aplikasinya, dan perbandingan 2 tak dan 4 tak. Serta di sini ada contoh soal perhitungan dasar, yang mana dari semua materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuai dengan kebutuhan kita ingin memilih motor bakar motor 4 tak atau 2 tak itu sesuai kebutuhan kita. Karena tadi di sini ada kelebihan dan kekurangan, yaitu motor bakar 2 tak sederhana dan ringan karena komponennya sedikit bergerak dan mudah dirawat dan diperbaiki oleh teknisi biasa, dan tenaganya lebih besar, biaya terjangkau, biaya produksinya lebih rendah, dan rasio berat terhadap tenaga superior. Biaya produksinya rendah, dan yang kekurangan motor bakar 2 tak itu memiliki efisiensi tinggi, emisi tinggi, boros bahan bakar, serta pencampuran oli yang wajib dilakukan karena jika tidak mencampurkan oli, maka poros engkol tersebut akan aus seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga pada kesimpulannya, kita dapat mengetahui motor bakar 2 tak itu dicocok digunakan untuk apa, dan lebih standar lingkungan. Secocoknya kita menggunakan motor bakar 2 tak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri materi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aratli Mabusian dengan NPM 2414071054. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tugas besar matkul motor bakar dan traktor pertanian, yaitu materi yang ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar pada mesin. Di sini tujuannya memahami dan memastikan bahan bakar dapat disuplai ke ruang bakar pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat. Seperti misalnya bersih dan teratomisasi sehingga pembakaran optimal dapat terjadi. Yang pertama, metode penyaluran bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan diesel memiliki prinsip kerja yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bahan bakar untuk memaksimalkan efisiensi dan performanya. Perbedaannya itu, mesin bensin menggunakan karburator. Yang kedua, mesin bensin menggunakan injeksi elektronik atau EFI. Ini mesin diesel. Yang pertama itu ada pompa lini nozzle. Yang kedua ada common rail, dan yang ketiga ada Bosch pump. Sistem kerja bensin karburator, prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip Venturi
untuk mencampur udara dan bensin sebelum masuk ruang bakar. Bensin tersedot oleh kevakuman udara, namun campuran kurang presisi dan bervariasi. Keunggulan dan kelemahannya, keunggulan sistem bensin karburator yaitu perawatannya mudah, biayanya murah, respons gasnya yang cepat. Kelemahannya, sistem bensin karburator yaitu konsumsi bahan bakarnya yang boros, emisi gas buangnya yang kurang ramah lingkungan. Dan di sini ada komponen utama dalam sistem bensin karburator, yaitu komponen yang pertama ada float chamber, yang kedua ada floater, yang ketiga ada choke valve, dan yang keempat ada throttle valve, yang kelima ada main jet, yang keenam ada jet needle, yang ketujuh ada slow jet, yang kedelapan ada piston valve screw dan pilot screw, yang kesembilan ada main nozzle, dan yang 10 ada venturi. Sistem bensin injeksi elektronik atau EFI itu adalah teknologi yang presisi, yang dimana bensin disemprotkan langsung ke intake manifold atau ruang bakar oleh injektor yang dikontrol ECU berdasarkan data real-time dari berbagai sensor, seperti sensor suhu, sensor udara, atau throttle position. Keunggulan EFI atau injeksi elektronik yang pertama itu ada campurannya yang presisi, efisiensi bahan bakar yang optimal, emisi yang rendah. Kelemahannya yaitu ada di yang pertama, biaya perawatannya yang tinggi, dan yang kedua, komponen elektroniknya yang sensitif. Lanjut, ada sistem diesel yang memakai pompa lini nozzle. Sistem penyaluran diesel tradisional yang masih digunakan pada mesin diesel lama dan beberapa aplikasi berat untuk keandalan jangka panjang. Cara kerja pompa lini nozzle pada sistem diesel yang pertama, pompa menghasilkan tekanan tinggi, bahan bakar disalurkan melalui pipa ke nozzle injektor dengan pengaturan timing dan volume bahan bakar secara presisi secara mekanik. Yang kedua, ada kelebihan dari sistem diesel yang menggunakan pompa lini nozzle, yaitu konstruksinya sederhana, namun tahan lama, tapi mudah diperbaiki di lapangan dengan peralatan yang minimal. Yang ketiga, dalam sistem diesel pompa lini nozzle, itu ada tekanan injeksinya lebih rendah dibanding common rail, kontrol ruangnya yang presisi, performa, dan emisinya yang tidak seoptimal teknologi modern. Lanjut, di sini ada sistem diesel common, yaitu teknologi penyaluran bahan bakar diesel modern yang menawarkan kontrol elektronik penuh dan performa superior untuk efisiensi maksimal. Yang pertama, dalam sistem diesel common itu ada penyimpanan tekanan tinggi, adalah bahan bakar disimpan dalam rel bertekanan sangat tinggi hingga 2000 bar, siap untuk disemprotkan kapan saja. Yang kedua, ada kontrol elektronik presisi, yaitu injeksi di kontrol elektronik memungkinkan injeksi bertahap untuk efisiensi dan kontrol emisi optimal setiap saat. Yang ketiga, ada atomisasi sempurna. Tekanan injeksi ultra tinggi menghasilkan atomisasi bahan bakar sangat halus. Pembakaran lebih lengkap dan bersih. Selanjutnya ada sistem diesel yang menggunakan Bosch pump, yang mana teknologinya terpercaya. Sistem Bosch pump injeksi mekanikal yang dikembangkan Bosch pump menggunakan pompa injeksi unit atau pompa distribusi dengan kontrol mekanik yang presisi dan andal.
banyak digunakan pada mesin diesel komersial seperti truk berat dan aplikasi industri karena kehandalannya. Selanjutnya, ada sistem ini bekerja dengan mengambil solar dari tangki sehingga meningkatkan tekanannya secara signifikan melalui mekanisme piston, lalu menyalurkan ke injektor yang akan menggabuskannya ke dalam silinder mesin. Pompa injeksi diesel FE tipe Robert Bosch menyemprotkan bahan bakar dalam jumlah terukur yang tepat di bawah tekanan tinggi ke injektor pada waktu yang tepat. Pompa ini memiliki satu plunger pengukur bahan bakar yang berputar dan bergerak bolak-balik untuk mengatur bahan bakar dan mengirimkan ke silinder yang tepat. Selanjutnya ada perbandingan metode penyaluran bahan bakar. Di metode karburator, tipenya mesinnya itu memakai bensin. Di karburator, kompleksitasnya sederhana, efisiensinya rendah, dan kontrol dan performanya manual dan responsnya cepat. Di metode injeksi bensinnya, tipe mesinnya menggunakan bensin, kompleksitasnya kompleks, efisiensinya tinggi, kontrol dan performanya elektronik dan presisi tinggi. Pompa lini nozzle bertipe mesinnya diesel, kompleksitasnya sedang, efisiensinya sedang, kontrol dan performanya mekanik dan andal. Pada metode common rail, tipe mesinnya memakai diesel, kompleksitasnya sangat kompleks, efisiensinya sangat tinggi, kontrol dan performanya memakai elektronik dan yang optimal. Metodenya Bosch pump, tipe mesinnya diesel, yang terakhir ada metode Bosch pump, yaitu ada tipe mesinnya memakai diesel dan Bosch pump-nya itu kompleksitasnya sedang dan Bosch pump efisiensinya tinggi serta kontrol dan performa mekanik yang andal. Ini ada contoh soal perhitungan dasar bensin injeksi seperti kebutuhan bahan bakar optimal. Diketahui rasio udara bahan bakar atau AFR ideal 14,7:1. Yang kedua ada mesin penghisap udara sama dengan 500 liter per menit. Yang ketiga ada densitas bensin yaitu 0,74 kg per liter. Yang keempat ada densitas udara 1,225 kg per meter kubik. Yang kita hitung kebutuhan bensin liter per menit untuk pembakaran optimal. Penyelesaiannya langkah pertama, konversi dulu volume udara ke massa udara, yaitu 500 liter per menit dikali 0,001 meter kubik dibagi meter kubik per liter dikali 1,225 kg per meter kubik. Hasilnya sama dengan 0,6125 kg per menit. Langkah kedua, yaitu hitung massa bensin yang dibutuhkan massa bensin. Sama dengan 0,6125 kg dibagi 14,7 sama dengan 0,0417 kg per menit. Hitung massa bensin yang dibutuhkan massa bensin itu diambil dari nilai konversi udara yang di langkah pertama dan dibagi rasio udara yaitu 14,7:1. Yang langkah ketiga itu hasil dari hitung massa bensin yang 0,0417 kg per menit dimasukkan ke langkah 3 yaitu konversi ke volume bensin. Volume bensin itu rumusnya sama dengan massa bensin dibagi densitas bensin.
yang mana densitas bensin itu 0,74 kg per liter, sama dengan hasilnya 0,0564 liter per menit, atau kira-kira atau nilai pastinya 3,38 liter per jam. Hasilnya, untuk pembakaran optimal pada kondisi ideal, mesin membutuhkan sekitar 3,4 liter bensin per jam dengan asupan udara 500 liter per menit. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan yang pertama itu ada pemilihan metode itu sangat penting dikarenakan dengan pemilihan metode penyaluran bahan bakar sangat mempengaruhi efisiensi performa dan emisi mesin secara signifikan. Yang kedua, ada teknologi modern yang unggul. Yang mana teknologi modern yang unggul di era sekarang itu ada sistem injeksi bensin dan diesel modern menawarkan kontrol presisi dan ramah lingkungan dibanding karburator tradisional. Yang ketiga, ada pemahaman perhitungan, menguasai perhitungan dasar bahan bakar, membantu optimasi penggunaan dan perawatan mesinnya lebih efektif. Yang terakhir, ada inovasi yang berkelanjutan. Kita terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga teknologi untuk solusi mesin yang lebih efisien, bertenaga, dan bersih bagi masa depan. Sehingga pada materi penyaluran bahan bakar pada mesin, kita dapat memahami dan memastikan bahan bakar dapat disuplai ke ruang bakar yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan kondisi yang tepat pula. Seperti di sini ada metode penyaluran bahan bakarnya. Kita mereview kembali slide sebelumnya. Sistem bensin karburator, prinsip kerjanya bagaimana, keunggulan dan kelemahannya, komponen utamanya ada berapa, dan ada apa saja tipe sistem bensin injeksi elektronik atau EFI, sistem diesel yang memakai sistem pompa lini nozzle, sistem diesel common rail atau sistem diesel common, sistem diesel Bosch pump. Perbandingannya yaitu di sini bisa kita lihat. Serta di sini ada contoh soal perhitungan dasar yang mana tinggal kita diketahui dan kita masukkan saja nilainya dan lalu kita hitung. Sehingga pada materi ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradli Magusian dengan NPM 2414071054. Di sini saya akan melakukan tugas besar untuk memenuhi syarat UTS pada matkul motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu sistem kelistrikan pada mesin, yang mana tujuannya untuk memahami fungsi kelistrikan yang paling utama adalah sebagai sumber untuk menyalakan mesin, ulang baterai, dan mengoperasikan sistem pengapian mesin. Selanjutnya, apa itu sistem kelistrikan mesin? Sistem kelistrikan mesin adalah jaringan komponen terpadu yang mengatur aliran listrik untuk menghidupkan dan menjalankan mesin secara optimal. Sistem ini mencakup fungsi pengapian, starter, pengisian daya, dan distribusi listrik ke seluruh komponen mesin. Pemahaman mendalam tentang mesin ini sangat penting untuk memastikan mesin dapat bekerja dengan performa maksimal dan beroperasi dengan aman. Selanjutnya, apa itu komponen utama mesin komponen utama sistem kelistrikan? Komponen yang pertama itu ada aki atau baterai,
yang mana aki adalah sumber daya utama pada sistem kelistrikan mobil. Tanpa aki yang sehat, kamu tidak akan bisa menghidupkan mobil. Komponen inilah yang menyimpan energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan kendaraan, terutama saat mesin belum hidup. Dikarenakan perannya sangat krusial, penting untuk memastikan kondisi aki tetap prima. Jika aki soak, performa mobil bisa terganggu. Komponen utama yang kedua itu ada alternator. Alternator bertugas mengisi ulang daya aki saat mesin mobil menyala. Selain itu, alternator juga menyuplai listrik ke berbagai perangkat elektronik di mobil seperti lampu, sistem hiburan, dan AC saat mesin berjalan. Komponen yang ketiga itu ada alternator. Alternator itu berfungsi starter komponen sistem kelistrikan mobil yang berfungsi untuk memutar mesin pertama kali saat kunci kontak diputar. Sistem ini hanya aktif saat proses menghidupkan mobil. Ketika kunci diputar, komponen yang ketiga ini adalah starter. Starter itu merupakan komponen sistem kelistrikan mobil yang berfungsi untuk memutar mesin pertama kali saat kunci kontak diputar. Sistem ini hanya aktif saat proses menghidupkan mobil. Ketika kunci diputar, starter akan menggerakkan roda gigi untuk memutar mesin agar mulai beroperasi. Setelah mesin menyala, tugas starter selesai dan digantikan oleh alternator dalam hal menyediakan daya. Komponen yang keempat ada sekring. Sekring itu Moladiners pernah dengar istilah sekring putus. Dalam sistem kelistrikan mobil, sekring adalah pelindung penting yang menjaga komponen dari arus berlebih yang bisa menyebabkan konsleting. Ketika mobil mengalami kelebihan arus atau konsleting, sekring akan memutus aliran listrik secara otomatis. Dan komponen utama yang keempat, maksudnya yang kelima, yaitu ada sistem pengapian atau ignition system, yang mana komponen dalam sistem kelistrikan mobil ini bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api di ruang bakar. Sistem pengapian ini melibatkan koil, busi, dan distributor atau pada beberapa tipe mobil lama. Tanpa pengapian yang baik, mesin tidak bisa menyala. Lalu komponen yang kelima, yang keenam, panel instrumen. Panel instrumen yang terdapat pada bagian mobil menampilkan informasi penting seperti kecepatan, suhu, dan indikator bahan bakar. Sistem ini terhubung langsung ke sistem kelistrikan mobil dan menjadi alat komunikasi utama antara pengemudi dan kendaraan. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu ada lampu-lampu dan sistem pencahayaan. Komponen ini mungkin terlihat sederhana, tapi perannya sangat penting dalam keselamatan berkendara. Mulai dari lampu utama, lampu rem, hingga lampu interior kabin. Semuanya bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Gangguan pada sistem ini dapat membahayakan kamu dan pengguna jalan lain, terutama saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cuaca yang buruk. Komponen yang selanjutnya yaitu ada sensor. Sensor pada mobil bertugas mendeteksi berbagai kondisi operasional kendaraan, lalu mengirimkan data ke sistem komputer mobil. Contohnya, sensor suhu mesin, sensor tekanan oli, atau sensor kecepatan roda. Data dari sensor ini membantu sistem kontrol mobil bekerja lebih akurat dan efisien. Semua sensor ini mengirimkan data ke ECU untuk memastikan performa mobil tetap stabil dan efisien. Lalu komponen selanjutnya itu ada relay. Relay adalah saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal listrik. Fungsi utamanya adalah mengatur apakah arus listrik akan dialirkan ke suatu komponen atau tidak.
Misalnya, relay starter hanya akan aktif saat kunci mobil diputar ke posisi tertentu. Relay juga ditemukan di sistem kipas radiator, lampu, dan kontrol AC. Komponen utama dalam sistem kelistrikan yang terakhir itu ada ECU atau Engine Control Unit. ECU adalah pusat kendali atau otaknya semua dalam komponen utama ini. ECU adalah pusat kendali elektronik yang memproses informasi dari berbagai sensor untuk mengatur performa mesin. Komponen sistem kelistrikan mobil ini mengatur banyak hal, mulai dari injeksi bahan bakar, waktu pengapian, hingga kontrol emisi agar mesin bekerja secara efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, cara kerja sistem kelistrikan mesin. Yang pertama ada kunci kontak diputar, yang mana tahapannya arus listrik di sini dari baterai mengalir ke motor starter. Tahapan yang kedua, ada motor starter bekerja. Langkahnya, memutar mesin hingga mesin menyala dengan sendirinya. Cara kerja yang ketiga, alternator aktif. Langkahnya yaitu mulai mengisi baterai dan mensuplai listrik ke sistem lainnya. Dan langkah yang terakhir dalam kerja sistem kelistrikan itu ada sistem pengapian hidup, yang langkahnya menghasilkan percikan api untuk pembakaran bahan bakar di silinder. Selanjutnya ada sistem pengapian atau kunci mesin hidup. Komponen pengapian itu ada koil pengapian, yaitu koil pengapian mengubah tegangan rendah baterai, seperti contohnya 12 volt, menjadi tegangan tinggi berkisar 10.000 sampai 50.000 volt. Yang kedua, komponen pengapian dalam sistem pengapian itu ada distributor untuk mengatur distribusi percikan api ke busi sesuai urutan pembakaran silinder. Yang ketiga, dalam komponen pengapian yaitu untuk kunci mesin hidup itu ada busi. Busi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, ada sistem pengisian untuk menjaga baterai tetap prima. Alternator yang tadi sudah dibahas adalah jantung sistem pengisian yang menghasilkan listrik saat mesin hidup melalui prinsip induksi elektromagnetik. Regulator tegangan memastikan output alternator tetap stabil antara berkisar 13 sampai 15 volt. Sistem ini tidak hanya mengisi ulang baterai yang terkuras saat menghidupkan mesin, tetapi juga mensuplai semua kebutuhan listrik kendaraan seperti lampu, audio, dan sistem kontrol elektronik. Selanjutnya, masalah umum dan pencegahannya. Pencegahan masalah umumnya adalah yang pertama, konsleting listrik dapat menyebabkan kerusakan komponen dan resiko kebakaran. Pencegahan dalam konsleting listrik ini itu kita memperbaiki segera jika kabelnya terkupas atau konektornya rusak, sehingga tidak ingin kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua, ada sekring putus. Sekring tadi berfungsi sebagai pengaman utama yang selalu sedia sekring cadangan jika dan ganti jika putus. Jangan pernah menggunakan logam pengganti. Yang terakhir, ada masalah umum yaitu kabar rusak atau longgar. Dan pencegahannya, pemeriksaan rutin kabel dan konektor mencegah gangguan kelistrikan. Pastikan sambungan bersih, kencang, dan terlindungi dari air. Selanjutnya, di sini ada contoh soal perhitungan dasar. Soalnya,
Sebuah motor starter membutuhkan arus 50 ampere dengan tegangan 12 volt. Hitunglah daya listrik yang digunakan motor starter tersebut. Penyelesaiannya, rumus daya listrik itu adalah P sama dengan V kali I. Keterangannya, P itu adalah daya listrik yang mana satuannya watt, V itu adalah tegangan listrik yang mana satuannya volt, I itu adalah arus listrik yang satuannya ampere. Di sini kita dapat diketahui tegangan listrik yang satuannya volt itu di soal kita mendapatkan 12 volt. Terus I atau arus listrik yang satuannya ampere kita mendapatkan di soal 50 ampere. Perhitungannya P sama dengan tegangan listrik dikali arus listrik yang mana 12 volt dikali 50 ampere sama dengan 600 watt. Nah, jawabannya motor starter menggunakan daya sebesar 600 watt saat bekerja. Saat sudah terjawab, hitunglah daya listrik yang digunakan motor starter tersebut, yaitu jawabannya 600 watt saat bekerja. Selanjutnya, tips memeriksa sistem kelistrikan. Yang pertama, dalam tips memeriksa sistem kelistrikan yaitu menggunakan multimeter. Alat ini dapat mengukur tegangan arus dan resistansi. Pengukuran rutin membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum menjadi parah. Selanjutnya yang kedua, periksa baterai dan alternator. Yang mana langkahnya lakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi baterai dan output alternator untuk memastikan sistem pengisian berfungsi normal. Yang ketiga ada menjaga sambungan kabel. Yang langkahnya pastikan semua sambungan kabel bersih dari korosi, kencang, dan tidak longgar untuk menghindari gangguan kelistrikan. Nah, tips untuk memeriksa sistem kelistrikan ini dapat kita terapkan pada mesin-mesin yang ada di sekitar kita agar kita merawatnya dan tidak ingin ada kejadian yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pemahaman fundamental. Sistem kelistrikan adalah jantung pengoperasionan kendaraan modern. Komponen yang terintegrasi dengan baik, memastikan performa optimal. Yang kedua adalah perawatan preventif, pemeriksaan rutin dan perawatan berkala melindungi investasi Anda dan mencegah kerusakan yang mahal di masa depan. Praktik berkelanjutannya, mulailah praktik dengan contoh soal dan peralatan sederhana untuk mengasah kemampuan Anda dalam memahami dan merawat sistem kelistrikan. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai materi yang keempat ini, yaitu berjudul Sistem Kelistrikan pada Mesin. Semoga dapat dipahami penjelasan saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arat Magusian dengan NPM 2414071054. Saya dari kelas TEP C. Di sini saya akan melakukan menjelaskan tugas besar, menjelaskan tentang materi yang ke-5, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan mesin. Yang mana ini untuk tugas besar untuk syarat untuk mengikuti UTS dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini tujuan dari materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan mesin yaitu adalah memahami mekanisme penting untuk performa optimal. Definisi sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah proses pemberian minyak pelumas pada bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, panas, dan keausan komponen. Selain melumasi,
oli juga berfungsi sebagai pendingin, agen pembersih, dan pelindung korosi pada semua komponen mesin. Fungsi utamanya dalam definisi sistem mesin pelumasan yaitu yang pertama ada mengurangi gesekan, yang kedua ada mendinginkan komponen, yang ketiga ada membersihkan kotoran, dan yang keempat mencegah korosi. Selanjutnya ada definisi sistem pendinginan. Sistem pendinginan dirancang untuk mengontrol dan mempertahankan suhu mesin pada level optimal. Selama beroperasi, sistem ini mencegah kerusakan akibat panas berlebihan yang dapat merusak komponen mesin dan menjaga efisiensi operasional mesin tetap maksimal. Tujuan sistem pendinginan itu ada 4, yaitu mengontrol suhu mesin agar suhu tetap stabil. Yang kedua ada mencegah overheating agar suhu mesin tidak mencapai panas. Yang ketiga ada menjaga efisiensi mesin. Yang keempat ada melindungi komponen agar komponen tersebut tidak cepat rusak akibat suhu mesin yang terlalu panas. Selanjutnya ada komponen utama sistem pelumasan. Sistem pelumasan terdiri dari beberapa komponen esensial yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan distribusi oli yang optimal ke seluruh bagian mesin. Komponen utama sistem pelumasan yang pertama itu ada oil pan, yaitu fungsinya sebagai tempat penampungan dan penyimpanan oli pelumas sebagai reservoir utama mesin. Komponen utama mesin pelumasan yang kedua yaitu ada pompa oli, yang mana fungsinya memompa oli dari reservoir ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, biasanya digerakkan oleh force angle. Dan selanjutnya komponen utama sistem mesin pelumasan yang ketiga yaitu ada filter oli. Filter oli itu berfungsi untuk menyaring partikel kotoran dan impuritas dari oli agar tetap bersih, serta menjaga oli tetap bersih agar tidak merusak komponen. Komponen utama selanjutnya yang keempat ada saluran pelumasan. Saluran pelumasan itu berfungsi untuk jalurnya, dia mendistribusikan oli ke mesin ke komponen yang bergerak. Jadi dia tugasnya untuk mendistribusikan oli ke berbagai mesin. Yang kelima ada katup pengatur tekanan. Dalam komponen utama sistem mesin pelumasan, fungsinya untuk menjaga tekanan oli dalam rentang optimal selama operasi mesin jika tekanan terlalu tinggi. Jika tekanan terlalu tinggi, sebagian oli akan dikembalikan ke bak oli. Selanjutnya ada komponen utama sistem pendingin. Sistem pendingin, di sini ada definisi kata sistem pendingin mengintegrasikan beberapa komponen penting yang bekerja bersama untuk mengelola aliran cairan pendingin dan membuang panas dari mesin secara efektif. Komponen utama sistem pendinginan yang pertama yaitu ada radiator. Radiator dalam sistem pendinginan berfungsi sebagai penukar panas atau heat exchanger, serta mendinginkan cairan pendingin yang panas melalui pertukaran panas dengan udara sekitar. Komponen utama dalam sistem pendinginan yang kedua itu adalah pompa air. Pompa air di sini berfungsi sebagai mengalirkan dan mempersirkulasikan cairan pendingin atau coolant. Kita sebut cairan pendingin itu disebut coolant ke seluruh mesin secara kontinu, dan ia menutup saat mesin masih dingin dan membuka saat mesin panas. Dan komponen utama selanjutnya yaitu ada termostat. Termostat itu berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan suhu cairan pendingin pada level yang stabil dan optimal.
komponen utama dalam sistem pendingin yang keempat itu ada kipas pendinginan, yang itu fungsinya membantu proses pendinginan radiator dengan meningkatkan aliran udara melewati radiator hingga bisa digerakkan oleh mesin atau motor listrik. Selanjutnya ada komponen yang terakhir, yaitu komponen utama dalam sistem pendinginan itu ada selang dan water jacket. Selang dan water jacket berfungsi sebagai saluran dan ruang sirkulasi untuk cairan pendinginan mengalir di sekitar mesin. Selanjutnya ada tahapan sistem pelumasan. Di tahapan ini, proses pelumasan mesin berjalan dalam siklus terus-menerus yang terstruktur untuk memastikan setiap komponen yang bergerak mendapat pelumasan yang cukup dan efektif. Tahapan sistem pelumasan yang pertama itu ada penyimpanan oli, yaitu definisinya oli disimpan dan ditampung di oil pan sebagai sumber utama mesin. Tahapan sistem pelumasan yang kedua itu ada penghisapan, yaitu prosesnya pompa oli menghisap oli dari oil pan untuk didistribusi ke seluruh mesin. Tahapan sistem pelumasan yang ketiga itu ada penyaringan. Penyaringan di sini langkahnya oli mesin yang tersaring dialirkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tekanan terukur. Selanjutnya ada tahapan sistem pelumasan yang keempat, yaitu pelumasan aktif. Pelumasan aktif ini berfungsi untuk oli melumasi dan mendinginkan komponen mesin serta mengurangi gesekan dan panas. Tahapan mesin pelumasan yang terakhir atau yang kelima itu ada kembali ke reservoir. Oli yang telah digunakan akan kembali ke oil pan untuk siklus pelumasan selanjutnya. Selanjutnya ada tahapan sistem pendinginan. Definisikan sistem tahapannya, yaitu sistem pendinginan beroperasi dalam siklus yang efisien untuk memastikan suhu mesin terjaga optimal dan mencegah kondisi overheat yang berbahaya. Tahapan yang pertama dalam sistem pendinginan yaitu penyaluran cairan. Langkahnya, pompa air mengalirkan cairan pendingin atau coolant ke water jacket di sekitar mesin. Tahapan yang kedua itu ada penyerapan panas. Cairan pendingin menyerap panas dari mesin saat bersirkulasi melalui water jacket. Tahapan sistem pendingin yang ketiga itu ada aliran ke radiator. Langkahnya yaitu cairan yang telah panas mengalir menuju radiator untuk proses pendinginan utama. Selanjutnya tahapan sistem pendingin yang keempat itu ada proses pendinginan. Di sini langkahnya radiator mendinginkan cairan dengan bantuan kipas dan pertukaran panas udara. Selanjutnya tahapan sistem pendingin yang terakhir atau yang kelima itu ada siklus ulang. Jadi langkahnya cairan dingin atau coolant tadi kembali ke mesin untuk menyerap panas dan melanjutkan siklusnya secara berulang. Jadi dalam tahapan-tahapan sistem pelumasan atau sistem pendingin, jika sudah tahapan yang terakhir, dia akan mengulang kembali ke tahapan yang pertama agar sistem tersebut dapat bekerja secara terus-menerus sampai mesin itu mati atau kita yang mematikannya. Di sini ada contoh soal perhitungan dasar dalam materi sistem pelumasan. Soalnya, pompa oli memompa dengan debit 5 liter per menit dan mesin bekerja selama 2 jam. Pertanyaannya, berapa total volume oli yang bersirkulasi? Nah, di sini kita catat dulu yang diketahui. Yang diketahui itu debit atau satuannya Q
itu nilainya tadi di soal 5 liter per menit. Nah, waktu yang satuannya T didapat di soal itu 2 jam. 2 jam itu dalam konversi ke menit dikali 2 jam dikonversi ke menit itu didapat 120 menit. Nah, penyelesaiannya yaitu rumus volume yang kan ditanya tadi pertanyaannya berapa total volume oli yang bersirkulasi. Rumus volume itu sama dengan debit dikali waktu. Di sini di bawah V atau volume sama dengan debit atau nilainya 5 liter per menit dikali waktu, yaitu 120 menit yang sudah dikonversi dari jam ke menit, yang hasil volumenya itu 600 liter. Total oli yang bersirkulasi selama 2 jam operasi adalah 600 liter. Jadi dapat dipahami ini soalnya tinggal mencari volume oil. Selanjutnya contoh soal perhitungan sistem pendinginan. Soal yang pertama, radiator mendinginkan cairan dengan kapasitas 10 liter. Suhunya turun dari 95 derajat menjadi 60 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa penurunan suhu cairan pendingin? Di sini kita catat terlebih dahulu yang diketahui di soal. Kapasitas radiator sama dengan 10 liter. Suhu awal atau T1 itu kita dapat di soal itu 95 derajat Celcius. Dan suhu air atau T2 itu sama dengan 60 derajat Celcius. Penyelesaiannya, rumus delta T itu T1 dikurang T2, yang mana delta T sama dengan 95 derajat Celcius dikurang 60 derajat Celcius. Jadi delta T nya itu sama dengan 35 derajat Celcius. Sehingga pada soal ini yang mana radiator mendinginkan cairan dengan kapasitas 10 liter, suhunya turun dari 95 menjadi 60, berapa penurunan suhu cairan pendingin? Itu penurunan suhu cairan pendingin sebesar 35 derajat Celcius. Sebagai kesimpulan, sistem pelumasan dan pendinginan adalah dua sistem krusial yang saling melengkapi dalam menjaga kesehatan dan performa mesin secara optimal. Pemahaman mendalam tentang komponen, tahapan, dan prinsip kerja kedua sistem sangat penting untuk perawatan mesin yang efektif. Yaitu, yang pertama pelumasan, untuk mengurangi gesekan, keausan, dan memperpanjang umur komponen mesin. Yang kedua itu ada pendinginan, itu mengontrol suhu mesin dan mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Yang ketiga ada hasil optimal. Mesin yang terawat dengan baik akan beroperasi efisien dan tahan lama. Sehingga pada materi ini yaitu sistem pelumasan dan pendinginan, semoga dapat dipahami. Atas penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata yang itu yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ara Timbang Kusian dengan NPM 2414071054. Di sini saya dari kelas TEP C akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu sistem transmisi kendaraan manual dan matic, untuk memenuhi tugas besar di mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dan sebagai syarat UTS. Di sini tujuan dari materi ke-6 dalam sistem transmisi kendaraan manual dan matic yaitu untuk memahami teknologi transmisi untuk perjalanan yang optimal.
Selanjutnya, apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi adalah mekanisme vital yang mengatur perpindahan gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan. Yang pertama, dalam sistem transmisi itu ada dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem manual dan sistematik. Sistem manual itu adalah sistem transmisi manual, merupakan suatu mekanisme pemindah tenaga dari mesin ke roda penggerak yang pengoperasiannya perpindahan giginya dilakukan secara manual oleh pengemudi dengan menggunakan pedal, kopling, dan tuas pemindah gigi atau yang dinamakan persneling. Sistem yang kedua yaitu matic. Sistem transmisi otomatis atau transmisi matic adalah mekanisme pemindah tenaga dari mesin ke roda penggerak yang proses perpindahan giginya terjadi secara otomatis tanpa perlu pengemudi mengoperasikan pedal kopling atau memindahkan gigi secara manual. Selanjutnya, transmisi manual itu kontrol penuh pengemudi. Fungsi utama transmisi manual yang pertama itu ada mengatur perpindahan gigi sesuai kecepatan dan torsi. Yang kedua itu fungsi utama transmisi manual memegang kendali penuh akselerasi dan rem mesin. Fungsi utama transmisi manual yang ketiga itu memaksimalkan efisiensi tenaga mesin. Dan keunggulan transmisi manual itu yang pertama akselerasinya lebih agresif dan responsif. Yang kedua konsumsi bahan bakar lebih irit. Yang ketiga perawatannya mudah dan biayanya lebih murah. Di sini ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama itu komponen utama transmisi manual ada kopling. Kopling di sini berfungsi menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Komponen utama kopling itu plat kopling, plat tekan, dan bantalan tekan atau release bearing. Yang ketiga ada cara kerja. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, sehingga perpindahan gigi bisa dilakukan dengan halus. Komponen utama yang kedua itu ada poros input. Fungsinya untuk menerima tenaga dari kopling dan meneruskannya ke sistem gigi transmisi. Poros ini terhubung langsung ke mesin melalui plat kopling. Yang ketiga ada poros input. Fungsinya meneruskan tenaga dari transmisi ke poros propeller atau gardan yang tergantung jenis kendaraannya. Putarannya akan berubah sesuai rasio gigi yang dipilih. Yang keempat, komponen utama dalam sistem transmisi manual itu ada poros antara. Fungsinya poros antara untuk menghubungkan gigi-gigi penggerak pada poros input dengan gigi pada poros input. Biasanya selalu berputar ketika mesin hidup dan kopling terhubung. Selanjutnya, komponen utama dalam transmisi manual yang kelima ada rangkaian gigi. Rangkaian gigi berfungsi sebagai pengubah rasio kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan kendaraan. Rangkaian gigi ini terdiri dari gigi penggerak atau drive gear. Yang kedua ada gigi yang digerakkan atau driven gear. Yang keempat itu ada gigi mundur atau reverse gear. Komponen selanjutnya yaitu ada sinkromes. Fungsi sinkromes itu menyamakan kecepatan putaran antara gigi dan poros sebelum gigi masuk agar perpindahannya halus tanpa bunyi grinding. Hanya ada pada transmisi manual modern. Synchronous transmission atau synchronous transmission.
Komponen selanjutnya itu ada shift fork dan shift lever. Fungsi shift fork dan shift lever menggerakkan sleeve synchronizer untuk memilih gigi yang diinginkan oleh pengendara atau pengemudi. Terhubung ke tuas persneling atau gear shift lever. Dan komponen utama dalam sistem transmisi manual yang terakhir itu ada housing transmisi. Fungsi housing transmisi itu menjadi wadah pelindung bagi semua komponen transmisi serta tempat pelumas atau oil transmisi. Transmisi matic praktis dan nyaman. Kalau tadi transmisi manual, sekarang transmisi matic. Transmisi matic secara ringkas, sistem otomatis mengganti gigi tanpa memerlukan pedal kopling, memberikan kenyamanan maksimal dalam berkendara sehari-hari. Yang pertama itu ada torque converter, yang mana langkahnya menggantikan fungsi kopling dengan transfer tenaga halus. Yang kedua ada planetary gear, yang langkahnya mengurangi rasio gigi secara otomatis dan kontinu. Yang ketiga ada sistem hidrolik, atau langkahnya itu valve body, mengontrol perpindahan gigi dengan akurat. Selanjutnya perbandingan manual dan matic. Transmisi manual dalam kontrol penuh di tangan pengemudi, sepenuhnya di tangan pengemudi. Yang kedua, konsumsi BBM-nya lebih irit dan efisien. Yang ketiga, ada perawatannya lebih murah dan mudah. Yang kelima, harga transmisi manual itu lebih terjangkau. Kalau transmisi matic, kemudahannya sangat nyaman digunakan. Shiftnya halus dan tidak terasa. Parkirnya cocok lalu lintas macet. Yang terakhir, biayanya, perawatan dan harganya lebih tinggi. Oke, di sini ada tabel perbandingan manual dan maticnya. Yaitu aspek yang pertama, kontrol pengemudi. Dalam transmisi manual, pengemudi memilih gigi secara manual. Kontrol penuh terhadap tenaga dan kecepatan. Kalau transmisi otomatis, itu sistem otomatis memilih gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Yang kedua, aspek kemudahan mengemudi. Dalam transmisi manual, perlu keterampilan koordinasi kopling dan tuas gigi, kurang nyaman di macet. Dan transmisi otomatis itu sangat mudah, cukup diinjak gas dan rem tanpa kopling. Kenyamanannya, transmisi manual kurang nyaman di lalu lintas padat karena sering menekan kopling. Kalau transmisi otomatis lebih nyaman di kota, perpindahan giginya otomatis dan halus. Dalam aspek efisiensi BBM atau bahan bakar, pada transmisi manual bisa lebih irit jika pengemudi mengatur perpindahan gigi dengan tepat. Transmisi otomatis dulu sedikit lebih boros, tetapi transmisi otomatis modern kini efisien. Perawatannya, transmisi manual lebih sederhana dan mudah karena komponen mekanismenya lebih sedikit. Kalau transmisi otomatis itu perawatannya lebih kompleks dan mahal karena menggunakan sistem hidrolik dan elektronik. Aspek harga pembelian. Transmisi manual umumnya lebih murah dibanding versi otomatis. Kalau transmisi otomatis umumnya lebih mahal dikarenakan teknologi transmisi lebih canggih. Pada aspek performa, lebih responsif, cocok untuk pengemudi yang suka kontrol manual dan sporty. Pada transmisi otomatis, lebih halus tetapi sedikit kurang responsif dibanding manual. Yang aspek daya tahan, pada transmisi manual tahan lama jika digunakan benar. Kopling bisa cepat aus jika salah penggunaan. Pada transmisi otomatis sensitif terhadap kualitas oli, tergantung perawatan sistem hidrolik atau elektronik. Aspek yang terakhir, kondisi ideal penggunaan. Pada transmisi manual itu cocok
untuk jalan menanjak, berbukit, atau pengemudi yang ingin kontrol penuh. Transmisi otomatis itu cocok untuk kota padat, lalu lintas macet, dan pengemudi yang masih pemula. Selanjutnya, di sini ada contoh soal perhitungan dasar dalam materi perbandingan manual dan matic. Maksudnya materi manual dan matic. Soal yang pertama itu diketahui rasio gigi 1 sama dengan 3,5 dan putaran mesinnya 3000 rpm. Pertanyaannya, hitunglah putaran roda. Solusi perhitungannya, pada rumusnya, rumus putaran roda itu sama dengan putaran mesin dibagi rasio gigi, yang mana rumusnya itu N roda sama dengan N mesin dibagi I. Kita masukkan sini, N mesin itu yang tadi diketahui di soal 3000 rpm dibagi rasio gigi yang di soal tadi 3,5 dan didapat hasil 857 rpm. Kesimpulannya, putaran roda adalah 857 rpm. Semakin tinggi rasio gigi, semakin rendah putaran roda, sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih terkontrol dengan tenaga yang lebih besar. Selanjutnya, ada pemilihan manual atau matic. Pemilihan manual dan matic ini tergantung pada kita sendiri yang dalam kehidupan kita sehari-hari ingin menggunakan apa. Yang pertama itu pengemudi aktif, dia ingin kontrol, misalnya ingin kontrol maksimal dan efisien bahan bakar, dia bisa milih manual. Yang kedua itu ada pengemudi urban. Pengemudi urban ini bisa jadi menginginkan kenyamanan dan kemudahan di kota besar, atau bisa pilih matic. Pemilihan transmisi ini tergantung pada kebutuhan, gaya berkendara, dan kondisi lalu lintas yang sering Anda hadapi. Jadi, pemilihan manual atau matic ini tergantung kita sendiri, yang mana kita lebih cocok di matic atau manual. Atau kita seperti contohnya, matic itu simpelnya mudah dan nyaman. Nah, kalau manual itu efisien tetapi agak rumit. Selanjutnya, tips merawat transmisi manual dan matic. Perawatan transmisi manual itu gunakan kopling dengan benar dan hindari menginjak terlalu lama. Yang kedua, tipsnya menghindari perpindahan gigi kasar atau mendadak. Yang ketiga, rutin mengganti oli transmisi sesuai jadwal resmi. Yang keempat, periksa kondisi kampas kopling secara berkala. Perawatan matic, yang pertama periksa dan ganti cairan transmisi otomatis secara rutin. Yang kedua, hindari hentakan keras saat perpindahan gigi berlangsung. Yang ketiga, jangan shift gigi saat mesin menyala tempat. Yang terakhir, ada servis di bengkel resmi untuk hasil optimal. Kesimpulannya, manual, kontrol dan efisien, memberikan kendali penuh dan konsumsi BBM yang lebih irit untuk pengemudi yang aktif. Kalau matic, kenyamanan dan kemudahan, menawarkan pengalaman berkendara halus dan nyaman tanpa perlu mengoperasikan kopling. Pengetahuan adalah kunci. Memahami fungsi dan komponen transmisi membantu perawatan optimal dan penggunaan yang tepat. Sekian penjelasan dari materi saya yang terakhir, yaitu sistem transmisi kendaraan manual dan matic. Semoga dapat dicerna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.